Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita memulai segala aktivitas di hari yang baru ini, mari sejenak merenungkan bagian firman Tuhan yang pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Hakim-Hakim pasalnya yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan yang kesembilan. Firman Tuhan berkata, "Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiyah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali. Lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Kata Deborah, "Baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan pada saat ini mengisahkan tentang perjalanan pelayanan Deborah dan Barak yang memerintah sebagai hakim atas bangsa Israel. Seperti biasa, bangsa Israel kembali berulah dengan kebiasaan pola hidup yang tidak setia, bahkan cenderung berlaku jahat pada Tuhan. Karena kebiasaan inilah, akhirnya Tuhan menyerahkan Israel ke tangan Raja Kanaan dan membiarkan mereka masuk dalam pergumulan besar. Setelah tersadar dari dosa dan kejahatan yang diperbuatnya kepada Tuhan, barulah Israel berseru memohon pengampunan dari Tuhan. Kebiasaan yang terpola pada saat itu, ketika Israel menyesali dosanya, maka haruslah mereka menghadap hakim untuk berhakim kepadanya. Kebetulan saat itu yang menjadi hakim adalah Deborah dan Barak. Ketika Israel menghadap Deborah dan memberitahukan apa yang sedang mereka gumuli, maka Deborah menyuruh untuk memanggil Barak untuk mengkonfirmasi bahwa sebenarnya sudah ada jawaban dan janji Tuhan yang sudah disampaikan, bahkan harus diteruskan kepada bangsa Israel, bahwa Tuhan telah mengindahkan permohonan ampun mereka dan akan menganugerahkan kemenangan atas Raja Kanaan. Dan ternyata setelah ditelusuri, ada keraguan-raguan yang dirasakan oleh Barak untuk memberitahu Israel tentang janji Tuhan, bahkan untuk memimpin Israel berhadapan dengan Sisera yang adalah panglima tentara Kanaan. Pada akhirnya Deborah lah yang maju dan memimpin Israel, bahkan berhasil mendapatkan kemenangan sesuai janji penyertaan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini mari merenungkan bahwa ternyata ada kalanya rasa takut dan khawatir dalam diri manusia menutup keyakinan bahwa ada Tuhan yang berkuasa dan mampu mengubahkan apa yang mustahil di mata manusia. Dan hal ini kita lihat dari Barak.
karena ketakutannya yang jauh lebih besar ketimbang percayanya pada Tuhan, sehingga kesempatan baik yang seharusnya dapat digunakan dan akan berakhir baik justru jatuh ke tangan Deborah. Bapak, Ibu, saudara yang diberkati oleh Tuhan, rasa takut dan khawatir itu wajar. Tapi jangan sampai membuat kita menyaksikan kemahakuasaan Tuhan. Sebaliknya, dari Deborah kita belajar untuk mengimani bahwa janji penyertaan Tuhan pasti dipenuhi seturut cara dan waktunya Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah mari terus meminta hikmat yang dari Tuhan agar kita tetap setia berpegang pada janji penyertaan Tuhan sampai waktu penggenapannya dan memiliki keberanian untuk mengambil satu langkah maju bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, di hari yang baru ini kami bersyukur karena Tuhan masih mengizinkan kami untuk disapa oleh kebenaran firman-Mu. Mampukan kami di hari yang baru ini untuk mengambil satu langkah maju bersama dengan Tuhan dan meyakini bahwa ada sebuah rencana besar yang sudah Tuhan rancangkan dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini, yang pastinya kami yakini rancangan itu adalah rancangan damai sejahtera. Mampukan kami untuk menjadi pelaku sabda kebenaran firman Tuhan dan layakkanlah kami untuk menjadi saluran berkat-Mu bagi banyak orang. Ketika kami akan mulai berkarya, kami terus memohon Tuhan yang berikan kami kesehatan, Tuhan yang anugerahkan hikmat dan damai sejahtera bagi kami, supaya di sepanjang hari ini bibir mulut kami dapat mengucap berkat, menaikkan ungkapan syukur, dan senantiasa menjadikan Tuhan sebagai dasar dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berkarya di hari yang baru ini Bapak Ibu Saudara. Mari meyakini ketika kita terus mengandalkan hikmat yang daripada Tuhan, maka kita dimampukan untuk mengambil satu langkah maju bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.